Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farian Sustaria dengan NIM 211130 dari kelas IB 3B. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu YARDI dan istilah-istilah yang ada di dalamnya. Dan nanti kita buat studi kasus pembuatan IRD sederhana. Selanjutnya, dari IRD yang sudah kita buat tersebut, kita akan mencoba untuk mengimplementasikan ke dalam sebuah database menggunakan MySQL. Dan terakhir, nanti kita akan ada sedikit latihan-latihan mengquery menggunakan MySQL dari database yang sudah kita buat. Mungkin kita langsung aja membahas terkait konsep-konsep ERD. Kita bisa share screen, saya maksudnya. Di sini saya sudah berada di sebuah website, namanya itu Jagoan Hosting. Di sini saya merujuk pada website ini, apa itu ERD. Jadi, ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Dengan kata lain, ERD adalah sebuah kumpulan entitas yang saling terhubung. Ada beberapa entitas yang saling terhubung. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data. Dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Simbol, bagan, notasi akan saya bahas selanjutnya. Selanjutnya kita mungkin langsung aja merujuk pada dewaweb.com. Di sini pada website ini entitas itu adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Jadi setiap entitas memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat diidentifikasikan secara unik gitu. Biasanya simbol dari entitas adalah persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Di sini ada contoh dari simbolnya, yaitu persegi panjang, dan ada entitas lemah nih, yang terdapat sebuah persegi panjang, terus di dalam persegi panjang tersebut ada persegi panjang lagi yang lebih kecil. Ini kita sebut sebagai entitas lemah. Istilah atau notasi selanjutnya tuh ada yang namanya atribut. Di sini komponen kedua dari ERD adalah atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, kalau tiap entitas kan memiliki karakteristik unik yang berbeda-beda gitu. Nah, di sini atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas lainnya. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu atribut key, atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Sebagai contoh yaitu NPWP, NIM, atau nomor induk mahasiswa. Misalkan di sebuah entitas mahasiswa terdapat sebuah atribut unik atau kunci gitu, yaitu NIM, karena NIM ini bisa menjadi pembeda gitu di antara mahasiswa lainnya. Terus ada atribut simple, atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik. Sebagai contohnya itu alamat, tahun terbit buku, dan nama penerbit. Yang ketiga, atribut multinilai atau multi-value. Atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contoh, nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Keempat, atribut gabungan atau composite. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Sebagai contoh, nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Yang terakhir, atribut derivatif.
atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram ER atau Entity Relation. Contoh, usia, kelas, selisih harga. Di sini ada contoh sebuah entitas nama siswa, dan di sini ada atribut derivatif yaitu tanggal lahir dan usia. Maaf, atribut ini tanggal lahirnya atribut biasa dan ini atribut derivatif. Selanjutnya itu ada istilah yang namanya itu relasi. Apa sih itu relasi? Relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, one-to-one, setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Sebagai contoh, siswa dengan nomor induk siswa. Atau lebih gampangnya, yang relate banget dengan saya karena saya mahasiswa, satu mahasiswa hanya memiliki satu dosen PA, dosen pembimbing. Gitu mungkin singkatnya, gampangnya. Selanjutnya itu ada one to many. One to many itu hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Sebagai contoh, guru dengan murid dan sebaliknya. Satu murid hanya memiliki satu guru pada saat pelajaran. Dan guru bisa memiliki banyak murid. Ini disebut sebagai one to many. Oke. Terus ada many to many. Setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Sebagai contoh, siswa dan ekstrakurikuler. Beberapa mahasiswa bisa masuk ke beberapa ekstrakurikuler. Mungkin bisa dilihat pada diagram ini. Saat siswa satu memiliki ekstrakurikuler lebih dari satu, itu kita sebut sebagai many. Ya, siswa satu mengikuti futsal, basket, dan renang. Dan siswa 2 mengikuti basket juga, terus voli, dan renang, memasak. Di sini terdapat 2 mahasiswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket dan renang. Di sini kita sebut sebagai relasi many to many. Dan terakhir terdapat istilah namanya itu garis atau line. Garis adalah ya garis yang menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ER. Mungkin untuk penjelasan istilah-istilahnya seperti itu, kita langsung aja nih kayaknya ke pembuatan ERD sederhana. Mungkin aku jelaskan terlebih dahulu ERD apa yang akan kita buat. Di sini ERD yang akan kita buat itu adalah ERD tentang pengiriman suatu barang. Sebagaimana yang kita tahu kan pengiriman barang di Indonesia ada JNE, ada JNT, ada Si Cepat, dan lain sebagainya. Nah, kita mau membuat ERD untuk data-data tersebut. Untuk membuat ERD yang gampang itu kita bisa buka aja di website, terus buka erdplus.com. Nah, nanti tampilnya kan seperti ini ketika kalian klik erdplus.com, terus kalian bisa try it. Mungkin aku punya sedikit saran, sebelum buat ERD lebih baik kita menentukan terlebih dahulu apa aja entitas pada studi kasus kita dan atribut yang ada di dalamnya. Di sini untuk kita buat hal tersebut, kita buka Notepad saja dan kita masih nice dulu. Nah, kita buat judulnya misalkan pengiriman suatu barang. Pengiriman barang gitu ya. Pengiriman barang. Nah, di pengiriman barang ini terdapat beberapa entitas. Mungkin yang pasti ada itu adalah barang, karena barang kan kayak komponen utamanya lah dari ERD ini gitu. Namanya udah pengiriman barang, tentunya ada barangnya dong. Sini barang mungkin ada ID barang, terus ada nama barang, terus ada mungkin harga dan harga.
Ini entitasnya, ini tuh adalah atributnya. Yang udah kita pelajari sebelumnya kan di setiap entitas pasti ada memiliki atribut uniknya, atribut key-nya, kuncinya. Di sini pada entitas barang terdapat atribut uniknya yaitu ID barang yang akan membedakan tiap-tiap entitas lainnya. Selanjutnya mungkin kita punya kota mungkin. Tentu pengiriman barang kan bisa aja dari antar kota gitu. Kita punya entitas kota, terus atributnya misalkan ID kota, nama kota, dan mungkin kita punya kode provinsi, ID provinsi. Di sini kita punya sebuah atribut uniknya ID kota dan ID provinsi sebagai foreign key-nya. Foreign key itu untuk menghubungkan antar entitas gitu. Selanjutnya itu kita punya provinsi. Provinsi, entitas provinsi, dan dia punya atribut uniknya adalah ID provinsi dan nama provinsi. Selanjutnya kita punya mungkin entitas order. Entitas order kita punya ID order, kita punya ID barang, terus kita punya ID pelanggan, ID mungkin kita buat dulu. Aku dapat ide kalau misalkan ada kantor gitu ya, nama kantor gitu, kantor pengirim. Kantor pengirim, misalkan ada ID kantor, ada nama kantor, dan ada tarif. Karena kan setiap provider kayak JNE, JNT itu kan memiliki tarif yang berbeda. Di sini kita masukin aja tarif. Di sini ada, kita sambung lagi order ini ada ID kantor. Terus ada ID kota. Nah, selanjutnya ini kan sudah nih. Ini udah ID kantor, ID kota. Selanjutnya mungkin kita ID kantornya nggak usah ya. ID kantornya nggak usah mungkin. Di kantornya nggak usah, kita lanjut ke kuantitas, terus berapa banyak barang yang dibeli gitu dalam sekali order dia. Terus ada tanggal belinya dia kapan. Di sini kita sudah buat coret-coretannya ada barang, entitas barang, kota, provinsi, kantor, order. Mungkin ada pelanggan ya, entitas pelanggan. Entitas pelanggan itu pasti ada ID pelanggan, ada ID pelanggan, terus ada nama pelanggan. Oke. Mungkin kayak gini. Selanjutnya kita bisa buka lagi erdipus.com-nya. Kita coba nih buat ERD-nya secara langsung. Sini kita tinggal buat entitas yang pertama, yaitu misalkan ada ID barang. Ada entitas namanya barang. Terus ada entitas namanya kota. Ada entitas yang namanya provinsi. Terus ada entitas namanya kantor pengirim. Terus ada entitas order, entitas pelanggan. Nah, sini kita sudah buat entitas-entitas yang ada.
Selanjutnya kita bisa buat atribut-atributnya. Nah, buat atribut-atributnya itu gampang aja. Kita tinggal ini sih, tinggal misalnya kita mau buat atribut barang ya. Atribut barang ini kan kita klik aja objek barangnya, nanti ada tulisan atau tombol add atribut. Kita menemukan atribut ID barang, atribut uniknya nih. Ya namanya unik di sini. Jadi sini ID barang sebagai atribut uniknya. Terus kalau kita mau tambahin atribut lagi, klik aja lagi. Terus ada nama barang. Terus ada harga. Nah, sini sudah. Terus ordernya lagi. Order kita add atribut. Terus ada ID order. ID order. Terus ada ID barang. Ada ID pelanggan. Ada ID kantor. Lupanya di order kita jadikan sebagai unik. Terus udah kuantitas lagi nih, kuantitas terus harga tinggal belinya. Oke, masih jalan ya, takut saya kalau nggak record. Oke, baik. Di sini sudah ya, tinggal kita rapi-rapin aja sih, kita rapi-rapin dulu ya. Nah, ini mungkin bagus. Terus ada pelanggan ini cuma ada berapa nih? Pelanggan tuh ada ID pelanggan sama pelanggan. ID pelanggan unik, terus nama pelanggan sudah. Terus ada kantor pengirim ini ID kantor unik, kantor, terus tarif. Ini udah unik ya. Sekarang kota lagi. Kota ini ada di kota tentunya. Unik dia, terus ada nama kota, terus ada provinsi. Baik, sudah di sini. Terakhir provinsi, identitas provinsi. Itu ada di provinsi, terus ada nama provinsi. Oke, di sini kita sudah buat nih entitas-entitas beserta atribut yang dimilikinya. Selanjutnya kita bisa buat relasinya. Di sini relasinya akan seperti kita mungkin rapikan dulu ya untuk atribut-atributnya. Kita rapikan terlebih dahulu biar enak dilihat. Nah, baik sudah. Selanjutnya itu pelanggan order kota provinsi. Ini kota provinsi samping sini. Terus ada di sini. Nah, seperti ini. Untuk membuat relasinya kita tinggal ini sih. Tinggal nah, di sini kita sudah membuat beberapa entitas dan oke, selanjutnya kita bisa buat relationnya. Kita buat relationnya gini aja, connect terus di sini, terus buat relasinya lagi untuk di sini,
kita konekin lagi. Ya, sini. Nah, untuk konekin lagi, konekin lagi. Nah, oke, sudah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Terus relationnya nih, relation buat dari order ke hotel ini. Connect aja sini, terus konten dulu sini. Nah, mantap. Terus kita relasi lagi, konten lagi. Nah, kita udah buat relasinya nih. Terus tentukan uh, relasi jenis apa yang kayak pelanggan ke order ini, jenis relasinya itu apa. Nah, di sini provinsi tentunya bisa memiliki beberapa kota ya. Provinsi hanya memiliki satu kota itu hanya memiliki satu provinsi. Jadi ini tuh one to many. Terus satu kota itu bisa memiliki banyak order. Sekali order itu bisa memiliki banyak kota. Itu jadi terus barang sini many to many dan di sini tuh order sorry di sini tuh one to many ya. Soalnya satu order hanya bisa satu kota gitu. Dan satu kota bisa memiliki banyak order. Terus selanjutnya itu ada order dan kantor pengirim. Sekali order itu dia satu order tuh yang bisa ini berarti one to many lagi ya. Untuk ini one to many. Nah, oke, kalau untuk orderan barang ini one to one ya. Sekali order bisa banyak barang ya. Berarti one to many. Dan di sini pelanggan, satu pelanggan bisa memiliki banyak order one to many. Satu order hanya memiliki satu pelanggan ya one to many. Yap, di sini kita sudah buat relasinya. Terus kita tulis aja nih untuk relasinya ini ngapain gitu. Ordernya itu terus dia itu bisa mempunyai kota dan memiliki provinsi. Kalau di sini tuh dia kantor pengirim melakukan order kan order boleh melakukan order dan barang mempunyai satu order mempunyai barang. Baik, di sini kita sudah buat nih IRD sederhananya di irdplus.com. Selanjutnya, kita bisa implementasikan ke dalam sebuah database. Kita mau buat database-nya, buat table-tablenya, dan kita isi nanti dengan data-data asli gitu. Dan di sini kita pakai MySQL. Ya, di sini mungkin saya persiapkan terlebih dahulu ya. Baik, di sini sudah terdapat soal-soal yang akan kita kerjakan bersama. Di sini langkah pertamanya kita buka aja exam pp, exam control. Tunggu, terus kita start aja. Wah, error nih. Aduh. Mungkin saya akan solve terlebih dahulu ya.
Nah, untuk kita kontrol window R untuk dan kita cari MySQL di sini. MySQL sini masih ramai. Lalu nanti kita start di sini tidak bisa start lagi. Nah, bisa. Selanjutnya kita buka sel ini sudah bisa teman-teman. Kita buka sel. Terus kita tinggal buka MySQL info. Min urut ya. Nah, alhamdulillah lupa. MySQL min urut. Selanjutnya kita lihat dulu soalnya. Ini kita close dulu. Kita akan lihat soal aja. Kita suruh buat database dengan table berikut ini. Which is table ini tuh dari ERD yang udah kita buat ya. Jadi ini mengacu pada ERD yang udah kita buat. Nah, kita buat dulu database-nya, create database. Misalkan namanya adalah pengiriman. Misalkan jangan tipe ya teman-teman. Pengiriman, tipe. Oke, berhasil. Kita show databases. Yap, di sini sudah terdapat pengiriman. Ini ya pengiriman. Nah, saatnya kita use nih database-nya nih. Use databases, use pengiriman. Nah, sudah. Terus kita show tables deh. Untuk memastikan bahwa tabelnya itu nggak ada nih. Nggak ada. Saatnya kita membuat table-tablenya. Caranya, kita tinggal tulis saja sintaks query ini, create table. Misalkan table barang tadi kan, table barang, terus terdapat atribut kode barang, terus tipenya adalah char, terus lengthnya ada 10, terus jangan lupa koma ya teman-teman. Aduh, terpencet. Sorry terpencet. Jadi sini ada tadi ada apa ya? Tadi ada ID barang ya. ID barang, dia char. Itu ada kode barang. Oh, di sini kode barang ya. Oke, kita ikutin table aja. Kode barang, terus dia char, lengthnya ada 8. Terus ada nama barang. Nama barang di sini kita bisa gunakan varchar sebagai itu ke datanya, terus maksimal aja 255 lengthnya. Terus itu ada harga di sini kita pakai float aja ya. Float terus titik koma. Wah, error kenapa nih? Salah bukan kurung perawal itu paling atas. Kesalahan ya. Terdapat kesalahan teman-teman. Nah, bisa choose tables ya, sudah ada table barang, sudah ada teman-teman. Selanjutnya kita create table baru. Sehingga itu table apa lagi ya? Table kota, ada kode kota char 8 misalkan, dan koma
kode provinsi. Oh iya, aku belum jelasin nih strukturnya. Struktur mungkin dari atas dulu ya. Di sini untuk mengaktifkan MySQL, kita tinggal MySQL min urut. Min u maksudnya username, seharusnya ada min p root juga. Username sama password, karena kebetulan default ketika saya download exam itu password adalah kosong, jadi kita bisa nggak usah nulis passwordnya, kita langsung aja MySQL min u root, maksudnya MySQL username root gitu. Kalau udah tampilnya kayak welcome to MariaDB Monitor, itu udah benar, udah berhasil masuk ke MySQL. Selanjutnya kita buat database ya. Buat database-nya gampang aja. Kita kalau habis MySQL min urut, kita langsung aja nih create database pengiriman. Create database ini adalah sintaks dari SQL ya, query-nya. Dan pengiriman ini bebas, mau kasih nama apa aja dari database kalian. Di sini saya namainya pengiriman karena studi kelas kita kan tadi kan pengiriman barang tuh. Bisa juga pengiriman underscore barang. Dan untuk memisahkannya lebih baik menggunakan underscore ya teman-teman. Kayak misalnya ada dua kata nih pengiriman barang. Kayak pengiriman underscore barang terus titik koma. Itu sarannya. Selanjutnya kita bisa melakukan sanity check dengan cara show databases. Nanti di sini ada database yang udah kita buat, yaitu pengiriman. Selanjutnya cara kita pakai database-nya. Oh ya, sebelum kita buat table, buat atributnya, nambahin atributnya, kita isi datanya, kita mesti menggunakan database yang udah kita buat gitu. Kayak di sini untuk menggunakannya itu kita gunakan sintaks use, terus diikuti nama database-nya, use pengiriman, .com. Nanti database change, terus kita bisa lihat untuk memastikan kalau database kita benar-benar kosong dengan cara show tables. Dan di sini empty set yang memang nggak ada karena baru dibuat banget ini database-nya. Selanjutnya kalau kita udah gunakan database-nya, kita buat table nih untuk di dalam database-nya. Di sini salah satu tabelnya itu barang. Kita create table ini sebuah sintaks query-nya nggak boleh diganti. Kalau diganti nanti error, kayak saya ini yang seharusnya pakai kurung biasa, saya malah pakai kurung perawal. Nanti akan terjadi error gitu outputnya ketika teman-teman enter gitu, mau mengakhiri query ini gitu, kalian enter, nanti akan muncul error seperti ini. UF bla 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 bla. Nah, sedikit tips untuk menghadapi error kayak gini, misalnya kalian tinggal baca aja nih. Oke, kalian baca aja nih dari errornya kenapa. Di sini kan errornya itu sebenarnya karena ada ini nah, karena ada kurung kerawal ya, ada simbol ini yang seharusnya kita gunakan itu adalah kurung biasa. Nah, gitu. Yang benar tuh yang seperti ini, kayak kurung biasa, buka kurung biasa, terus diikuti oleh nama atributnya. Nama atributnya di sini ada kode barang. Char ini adalah tipe data dari atributnya. Kode barang yaitu karakter, terus 8 ini adalah length-nya. Nah, ya diikuti semuanya ini. Float itu bilangan desimal gampang. Oke, setelah kita buat tabelnya, kita bisa cek kayak di database yang ada, yang kita use ini, ada beberapa tabel sih, ada beberapa tabel. Nah, caranya itu kita tinggal show tables. Dia akan muncul tabel-tabelnya gitu. Selanjutnya di sini kita buat create table kota, kode kota, terus char kode provinsi ya, kode provinsi kita mau char juga misalnya 8, terus ya begini, terus ada nama kota. Varchar kita mau 255 deh.
Terus jangan lupa teman-teman uh, ini, jangan lupa perhatikan kurung tutupnya ini dan titik komanya jangan lupa. Kita buat lagi create table untuk table apa gitu, table provinsi. Provinsi lagi, kita mau buat kode provinsi char 8 provinsi provinsi varchar 8 ya boleh deh. Emang provinsi banyak apa sih? Ini nama provinsi terpanjang kayak Kalimantan Timur yang berbau dengan Kalimantan gitu. Ini sudah error kenapa nih? Kita baca lagi. Create table. Oh, salah. Saya salah. Kesalahan saya tipe. Nah, ini harusnya begini. Nah, oke berhasil. Ini teman-teman kalau ada muncul error gini jangan panik. Coba pahamin errornya itu kenapa dan kalau kalian nggak paham tinggal search ke Google gitu gampangnya. Oke, lanjut kita ke create table pengirim, kantor pengirim. Nah, ini kan kita mau buat table kantor pengirim. Sini lebih bagusnya kita buat nama table itu kalau ada dua karakter kita bisa pakai dua karakter, dua kata lah atau dua kalimat. Kalian bisa pakai itu, pakai underscore. Ya itu. Terus di kantor pengirim ini ada kantor, terus itu char, apa mungkin, terus ada nama kantor varchar mungkin lagi deh terus ada tarif. Wow, ada tarif di sini harusnya menyesuaikan dengan harga yang kita buat tadi harusnya, karena tadi kita karena nanti ini kita mau buat di latihan ini tuh ada soal yang gimana kita harus membuat operasi matematikanya gitu. Lebih bagus lagi kalau kita samakan kayak tarif tadi dan harganya gitu, karena nanti akan saling terkait lah dia. Untuk memudahkannya kita samakan tipe datanya. Sini titik koma. Error kenapa nih? Kantor pengirim. Create table, lupa. Create table-nya teman-teman. Table-nya lupa, table-nya. Ya gini. Ya. Terus gini. Oh ya, tips kalau kalian ada melakukan kesalahan, kalian tinggal pakai aja nih kayak panah atas, panah bawah yang ada di keyboard teman-teman untuk memudahkan aja. Ya gitu. Mainin aja itu atas bawahnya biar cepat. Selanjutnya kita mau buat table apa lagi nih? Kita mau buat table pelanggan. Table pelanggan ada kode pelanggan. Kode pelanggan ada di chart ya. Chart 8 terus ada pelanggan. Nama pelanggan dia varchar terus mungkin maksimal 100 kali ya. Ini worst case-nya aja ya. Saya juga nggak bisa membayangkan nama dengan 100 karakter itu gimana. Kayak error lagi nih. Kenapa nih errornya nih? Oh, varcharnya typo nih varcharnya. Varcharnya typo. C-nya malah double. Nah, baru bisa. Terus terakhir nih, kita buat table untuk order. Create table beli. Order langsung. Ada kode beli, ada char, 8,
Wah, saya banyak errornya, mohon maaf. Banyak errornya ini. Ini char juga, kode kotak, char juga. Ini karena sama ini ya, kayak kode pelanggan di table lain kan ada tuh. Kita sesuaikan aja sama tipe data yang ada di table lain. Kode kotak, char 8, kode kode kotak, kode kotak, char 8, barang terakhir. Barang tuh cara lagi, cara 8. Oh ya, untuk menghubungkannya ini, menghubungkan antara entitas kita pakai foreign key ya teman-teman. Kayak kayak misalkan itu di entitas kota dan provinsi. Di entitas kota dan provinsi ini kan, di kota provinsi ini kan ada kode provinsi sebagai foreign key di table kota ini, dan di table provinsinya ini ada kode provinsi. Jadi kita bisa saling terhubung melalui kode provinsi gitu. Terus ada apa lagi? Ada kode barang, ada kode barang, cara papan. Terus ada kuantitas. Kuantitasnya INT ya. INT, INT length kita maksimalkan. Kalau kita nggak tuliskan lengthnya, itu maksimal ya teman-teman. Terus ada tanggal belinya gini, tanggal beli kita tulis sebar sini tanggal belinya pakai voucher aja untuk memudahkan aja sih. Cuman bisa pakai date teman-teman. Cuman date itu terkendalanya itu dia mengikuti eh, jenis, kayak bulan dulu, terus tanggalnya, terus tahunnya gitu. Nah itu kan agak susah dibacanya ya bagi orang awam. Nah, jadi kita pakainya itu varchar aja untuk memudahkan gitu. Selanjutnya kita di koma, sorry, varcharnya bawa berapa? 255. Nah gini, oke, di sini sudah kita buat ya, kita sortable saya dulu. Yap, di sini kita udah buat ada 6 entitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya di soal ini kita disuruh buat primary key untuk masing-masing tabelnya. Untuk itu kita bisa pakai yang namanya fungsi yang namanya alter table. Alter table. Alter table, terus ada alter table bareng, misalkan kita mau add primary key kode barang. Add primary key kode barang. Nah, sini sudah berhasil ya. Terus selanjutnya kita add alter table lagi. Alter table, alter table kota. Alter table kota, add primary key-nya kode kota, kode kota. Simpel gitu isi teman. Oh, terus ada alter table untuk provinsi. Untuk provinsi ya tinggal masukin
provinsi, terus add primary key-nya itu di atribut yang mana? Ada di kode provinsi. Terus alter table apa ya? Table kantor. Kantor ini add primary key pada kantor. Nah, sudah terus kita coba pelanggan. Pelanggan. Alter table beli primary key-nya itu kode beli. Lihat. Nah, bisa. Show tables lagi untuk lihat aja sih. Kalau mau lihat eh, kalau mau lihat spesifikasi dari entitasnya itu kayak barang desk. Yes, barang ya. Nah, ya. Di sini spesifikasi dari entitas barang, kode barang sebagai primary key, atribut biasanya itu nama barang yang bekerja. Kita langsung aja ke apa gini? Oh iya, key. Oh ya, field untuk foreign key-nya ya. Belum keluar. Oke, untuk foreign key-nya. Kalau untuk foreign key sih, itu tinggal alter table, terus beli, terus kita add foreign key, foreign key, terus kode pelanggan, reference, pelanggan, kode pelanggan. Kemudian dan kode pelanggan. Oke, sudah foreign key-nya. Terus kita mau kode kantor. Kode kantor nge-reference ke kantor kemudian kode kantor. Nah, terus kode kota lagi ya. Kode kota nge-reference ke kota, kode kota. Hmm. Kode barang. Reference ke dan kode barang, terus kode barang. Nah, berhasil. Untuk melihat spesifikasinya harusnya bisa dilihat sih. Harusnya. Kayak bisa nggak ya? Nah, bisa dilihat ya. Mungkin maksudnya foreign key atau foreign key dia nge-reference ke tabungan aja. Oke, kita berhasil menjawab pertanyaan di nomor 2 ini. Selanjutnya kita disuruh input datanya nih, teman-teman. Oke, kita mulai input ya. Mungkin di sini saya banyak diem aja karena ini simple aja. Kita, oh ya mungkin untuk pertamanya saya kasih tahu dulu kayak sintaks itu gimana. Yang pertama insert, into, terus mau ke table mana? Table barang misalkan. Table barang, terus values, value-nya apa? Values, juga kurung, misalkan di barangan ada kode barang. Misalkan kode barangnya adalah satu, nama barangnya adalah tas ransel Eiger. Ikutin aja. Karena ini adalah varchar pakai ini ya, pakai titik koma, titik koma. Ketik 2 atau klik 1.
Ransel Tiger, dan harganya adalah 50 berapa tadi? 59. Oke, berhasil. Kita tinggal titik koma aja. Nah, berhasil. Untuk melihatnya, tampaknya saya bintang from barang. Nah, di sini udah masuk nih datanya. Oke, saatnya saya cepatin aja ya untuk memudahkan.
Baik, di sini saya sudah menyelesaikan atau mengisi data-datanya sesuai dengan yang ada di soal, sesuai dengan yang ada di sini. Sedikit informasi, kalau tadi saya terkendala error ya, waktu mau input data dari table atau entitas beli ini. Ini tuh dikarenakan karena kita nge-reference mengisi data kayak data apa ini? Data K01, kode kota, kode kantor, atau kode barang, itu kita mesti ngisi uh, yang tabel kota dulu gitu. Kita harus menyelesaikan mengisi tabel-tabel yang kayak tabel barang, tabel pelanggan, kantor, provinsi, kota gitu. Provinsi dan kota. Baru itu terakhir kita input data di table beli ini. Oke, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini update nama barang sama dengan boneka, Doraemon, dan harga sama dengan 15.000, di mana kode barang sama dengan 5. Pertama, kita pakai fungsi yang namanya update tabel barang karena ini yang dimau nama barang. Nama barang itu ada di table barang sini. Terus update barang, set nama barang sama dengan boneka Doraemon. Oke, terus harganya kita mau rubah harganya juga karena ini harganya itu jadi 15.000. 150 ya, 150. Kita kopas saja biar nggak salah. Jadi 15.000, 150. Terus kita mau set yang dimana kode barang itu sama dengan 5. Jadi kasih where sama dengan 5. Ya, gini. Ini sorry, where kode barang dengan 5. Update barang, terus baru bisa, maaf tadi terdapat kesalahan. Terus kita coba select bintang from beneran. Yap, di sini sudah berubah jadi boneka Doraemon pada kode barang 5. Oke, selanjutnya kita bisa jawab untuk nomor 5. Nomor 5, tampilkan pelanggan yang belanja menggunakan jasa pengiriman JNE dan dengan menampilkan nama pelanggan dan jasa pengiriman. Jadi kita disuruh menampilkan pelanggan yang belanja pada jasa pengiriman JNE. Oke, berarti select. Karena di sini tuh yang mau ditampilkan cuma nama pelanggan dan jasa pengirimannya, nama kantor berarti ya. Di sini kita buat nama pelanggan terus nama kantor ya. Nama kantor from pelanggan. Jadi kita mau ngejoin, berarti ini harus pakai join ya, karena jasa pengiriman JNE dan nama pelanggannya gitu. Ini kan jasa pengiriman ada di table kantor, yaitu nama kantor ini. Kita mau menampilkan ini dan kita mau menampilkan nama pelanggannya. Nama pelanggannya itu ada di table pelanggan. Jadi ini kan kita mau menampilkan atribut yang ada di berbeda table gitu. Jadi kita memakai inner join. Jadi di sini kita bisa define
sebuah nama tabelnya yaitu pelanggan titik ini. Jadi di tabel pelanggan atributnya nama pelanggan, koma kantor pengirim ini from pelanggan sudah kan. Terus kita enter aja, enter dia lalu join beli. Coba kita lihat lagi soalnya kalau beli, karena di sini tuh tabel dari kita bisa lihat ya di sini di pelanggan kantor ini kan nggak saling terhubung nih, nggak ada foreign key-nya yang bisa menghubungkan antara kedua table ini. Maka kita lihat yang terdekatnya itu di mana kan, kode kita hubungkannya berarti dari pelanggan ke beli dulu, berarti kode pelanggan yang ada di tabel pelanggan kita foreign key-kan dulu, kita hubungkan dulu ke kode pelanggan yang ada di tabel beli. Di sini join beli on pelanggan titik kode pelanggan sama dengan beli titik kode pelanggan. Terus kita join lagi karena kita mau join ke tabel kantor. Jadi itu udah dapat nih dua tabel beli dan tabel pelanggan. Kita mau dapat lagi data dari kantor, jadi kita mesti join lagi ke tabel kantor. Tabel kantor kantor join pengirim on kantor pengirim titik kode kantor sama dengan beli titik kode kantor. Sudah, kita enter aja, lalu kita kasih where clause yang dimana nama kantornya itu kita mau adalah JNE. Nah, oke, berhasil. Jadi nama pelanggan Imron yang menggunakan jasa JNE gitu. Oke, sesuai nggak? Nama pada pelanggan PL1 yang ini tor 1 itu JNE ya benar. Ini ada 4 terus si JNE Imron. Selanjutnya kita selesaikan lagi soal nomor 6. Nomor 6 tampilkan jumlah barang yang terkirim ke Kalimantan Barat dengan menampilkan provinsi dan jumlah barang. Di sini kita disuruh menampilkan jumlah barang yang terkirim ke Kalimantan Barat. Jadi kita butuh data dari kuantitas, dari tabel beli, terus dari nama provinsi dan nama jumlah barang. Jadi ada 2 tabel ya, pada provinsi dan beli. Jadi ngerjain satu kali aja harusnya. Ngerjain itu dia ngerjain, oh iya pada provinsi kan kode provinsi sampaikan jumlah barang yang terkirim ke Kalimantan Barat dengan berarti kita mesti ngerjain dulu dari tabel beli ke tabel kota terus ke provinsi gitu. Jadi kita bisa select provinsi titik kode provinsi koma provinsi titik nama provinsi koma kita sum kuantitasnya, kuantitas totalnya as jumlah biar yang ditampilkan di tabel nanti di kolom ini tuh tulisannya jumlah.
Ya kira-kira kayak gitu. Sini jumlah barang, per provinsi. Baik, kita enter, kita inner join ke tabel ini ya, ke tabel kota on provinsi, eh, titik kode provinsi, kode provinsi, kemudian kota titik kode provinsi. Udah, kita bisa ngerjain lagi, ngerjain mau beli on kota, on beli kan ya, on kota titik kode kota sama dengan beli sama dengan titik kode kota. Terus kita mau where clause adalah provinsi titik kode provinsi dengan yang dua. Nah, oke, berhasil ya. Jadi total barang yang ke ke provinsi Kalimantan Barat itu total ada 9 barang. Kita bisa validasi. Kita lihat nih, Kalimantan Barat tuh P02, P02, terus P02 kalau di sini P02, P02 tuh K02, K02 ada 5, terus 6 tambah 3, 9. Benar buat ya. Totalnya ada 9 barang yang terkirim ke Provinsi Kalimantan Barat. Oke, selanjutnya kita selesaikan soal nomor 7. Tampilkan atau pembayaran yang harus dibayar oleh masing-masing pelanggan. Ini menampilkan kode pelanggan, nama pelanggan, total bayar. Oke. Jadi di sini kita butuh tabel kode pelanggan, tabel pelanggan tentunya. Terus kita butuh nama pelanggan yang terus total bayar. Total bayar itu bisa kita hitung dari tarif, terus dari harganya, dan uh, dan ini ya itu aja sih, sama kuantitas nanti bakal dikali dengan kuantitas. Jadi nanti harga dikali kuantitas ditambah tarif gitu mungkin kira-kira. Jadi kita butuh tabel pelanggan, tabel kantor, tabel beli, tabel barang. Nah, kita butuh 3 itu. Jadi di sini nomor 7 kita bisa select pelanggan titik kode pelanggan, koma pelanggan titik nama pelanggan, koma pelanggan titik harga, karena harga itu ada di tabel barang, dikali dengan beli kuantitas. Oke, kita kali dengan ini, terus tambah dengan tarif. Tarif itu ada di tabel kantor pengirim tarif, total, biar bagus saja. Terus pelanggan nanti dan kemudian kita inner join ke beberapa tabel. Kita ada 3 kali join. Inner join pada tabel beli, misalkan beli dulu pelanggan titik kode pelanggan, kode pelanggan, terus kemudian beli titik
kode pelanggan. Oke, enter, ini join lagi, ini join ke tabel barang, on barang titik kode barang pemberian beli titik kode barang, ngerjain lagi, ngerjain kantor pengirim on beli titik kode kantor, ya dengan kantor titik kode kantor. Terus kita karena ini mau masing-masing dari orangnya, jadi kita mesti group by nih setiap orang, group by pelanggan titik kode pelanggan. Kita group by berdasarkan kode pelanggan. Masalah pelanggan, oh tipe, astaga tipe. Wow, banyak juga. Salah lagi. Group by kantor, kode kantor pengirim, astaga, kantor pengirim tadi ada satu di, nah ini ada kurang dari ini dong. Kantor saya benar sih. Terus salah pelanggan lah, ini kan sudah gini kan, yang kode pelanggan barang, kode barang kantor pengirim. Nah, bisa. Oke, nama pelanggan Imron totalnya udah segini nih, udah 1.228 total ini ya, total harus harus yang harus yang dibayar, total yang harus mereka bayar gitu maksudnya. Ya gitu. Terus lagi kita menyelesaikan soal nomor 8. Berapakah jumlah pembeli dari Provinsi Kalimantan Timur? Jadi Provinsi Kalimantan Timur itu ada di tabel provinsi, dan kayaknya harus paket deh provinsi dan kota, soalnya kalau kita mau ngambil data dari provinsi ke tabel lain harus melalui tabel kota dulu, begitu. Jadi kita butuh tabel kota dan tabel provinsi. Jumlah pembeli itu ada di sini ya. Kita butuh tabel beli, kayak di tabel beli aja ya. Tabel beli. Oke. Kita bisa gini, select account income. Jadi kita mau totalin jumlah field yang ada di tabel, terus from provinsi, ngerjoin kota on provinsi, kode provinsi sama dengan kota di kode provinsi. Ngerjoin lagi ke tabel beli on beli, kode beli kode kota sama dengan kota titik kode kota. Nah, kita where provinsi sama dengan
kode provinsi semuanya semua itu P01. Nah, totalnya itu yang ke Kalimantan Timur itu ada tiga pembeli. Ya, benar. Sini kita saja P01 P01 K01. K01 di sini 1, 2, 3. Ya, benar. Ada 3 pembelian. Selanjutnya, nomor terakhir nih, hitungan total yang didapat oleh masing-masing kantor pengiriman dari tanggal 1 sampai 5 2020, 1 sampai 5 Januari 2020 dengan menampilkan kode kantor, nama kantor, atau kode. Oke, itu kita bisa, ini kan kita butuh total pendapatan ya. Total yang dibuat oleh masing-masing kantor dari tanggal 1 sampai 5. Jadi kita butuh, tentunya tanggal beli itu ada di tabel beli, kita butuh tabel beli, kita butuh kode kantor, nah tabel kantor, terus kita butuh nama kantor, ya, atau pendapatan. Oke, jadi kita bisa select kantor pengirim, titik kode kantor pengirim, titik nama kantor, terus koma, sum dari ini total ya, total tarif yang didapati, as total pendapatan, pendapatan from kantor pengirim. Terus kita join beli kode kantor sama dengan kantor pengirim titik kode kantor. Terus kita mau grup by berdasarkan nama kantornya atau kode kantornya. Kantor pengirim, ini pakai underscore, kantor pengirim titik kode kantor. Oke, total pendapatan yang didapat oleh JNE itu totalnya ada segini. JNT, Tiki, dan Pos. Oke, nampaknya sudah selesai ya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton.